pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang biaya peluang, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, salah satu menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Nah, apa itu biaya peluang? Menurut N. Gregory Mankiw, biaya peluang itu adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ketika sepasang suami istri ingin bertamasya atau liburan ke suatu tempat hiburan untuk mengusir rasa jenuhnya, nah, dia harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar 300.000 dan uang masuk atau tiketnya sebesar 100.000. Nah, kemudian jika mereka tidak pergi ke bertamasya, mereka masing-masing memiliki penghasilan dengan bekerja masing-masing 100.000 rupiah. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan bertamasya itu dan berapa biaya peluang yang ada karena kegiatan tersebut? Nah, jawabannya seperti ini. Biaya transportasi tadi 300.000, kemudian ditambah dengan tiket masuk 100.000, berarti biaya eksplisitnya atau biaya yang dikeluarkan real atau nyata adalah 400.000. Kemudian penghasilan jika tidak jadi pergi bertamasya itu 200.000, itu dikatakan biaya implisit atau yang tidak nyata tetapi sudah kita korbankan. Jadi tadi 400.000 kita tambah dengan 200.000, total biaya untuk bertamasya tersebut adalah 600.000 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya yang nyata dikeluarkan atau dibayar, tetapi termasuk pendapatan yang hilang atau tidak jadi kita peroleh karena memilih untuk bertamasya. Biaya peluangnya yaitu pendapatan yang tidak didapat karena memilih bertamasya sebesar 200.000. Nah, itu untuk penjelasan tentang biaya peluang. Lalu apa sih beda antara biaya peluang dan biaya sehari-hari? Biaya peluang ini muncul karena kita melakukan suatu kegiatan dengan mengorbankan kegiatan lain. Sementara untuk biaya sehari-hari ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan yang lain. Nah, itu beda antara biaya peluang dan biaya sehari-hari. Kemudian kita lanjut masuk pada prinsip dan motif ekonomi. Menurut N. Gregory Mankiw, itu prinsip ekonomi ini adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk dapat mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, manfaat dari prinsip ekonomi ini ada 4. Yang pertama, hasil yang diperoleh itu akan maksimal. Yang kedua, kemampuan alat dan modal yang digunakan itu secukupnya. Yang ketiga, resiko kerugian kecil. Dan yang keempat, menghindari pemborosan. Nah, lalu bagaimana ilustrasi penerapan prinsip ekonomi? Nah, jika Anda ingin menonton sekaligus membeli makanan dan minuman, sementara uang yang kita miliki itu hanya 70.000, berarti kita harus mencari alternatif sehingga uang 70.000 ini akan cukup. Misalnya seperti ini, kalau tiket bioskopnya itu 50.000, berarti untuk makanan kita pilih yang 15.000 dan minumannya 5.000, sehingga nanti jika di totalnya 70.000. Nah, lalu apa itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis motif ekonomi itu adalah motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Nah, motif kegiatan produksi ini adalah motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan produksi adalah imbalan materi, atau ada juga motif non ekonominya yaitu berbentuk imbalan secara non materi. Kemudian motif kegiatan konsumsi. Nah, konsumen mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Sementara motif non-ekonominya adalah untuk bertahan hidup atau untuk dapat diterima di masyarakat atau di lingkungannya atau agar status sosialnya baik. Dan yang terakhir adalah motif kegiatan distribusi.
Motif kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen yang semata-mata untuk memperoleh laba. Tetapi ada juga motif distribusi ini yang tidak bersifat atau non ekonomi, yaitu seperti koperasi yang motifnya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. See you.